Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahimah dengan NIM 211011622008 dari kelas A1 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di video kali ini saya akan berbagi langkah-langkah membuat video pembelajaran di aplikasi Canva sebagai salah satu media pembelajaran interaktif. Penasaran? Yuk simak langkah-langkahnya berikut ini. Nah, langkah pertama adalah menyiapkan bahan-bahan untuk membuat video pembelajaran tersebut. Bahan-bahan tersebut seperti video diri menjelaskan materi, materi pembelajaran, video apersepsi, musik pembuka dan penutup, dan bunyi khas untuk munculnya beberapa tulisan dalam video tersebut. Setelah semua bahan terkumpul, teman-teman bisa membuka aplikasi Canva. Seperti ini ya. Lalu, teman-teman tinggal pilih desain video. Nah, nanti akan diarahkan pada halaman kosong untuk membuat sebuah video karena kita ingin membuat video pembelajaran. Nah, setelah seperti ini, teman-teman bisa melihat ada fitur unggahan. Kita tekan. Nah, melalui fitur unggahan ini, teman-teman bisa mengunggah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan. Nah, di sini ada beberapa pilihan, ada gambar, video, dan audio. Misalnya video, kita ingin mengunggah video apersepsi kita. Misalnya, atau video teman-teman mempresentasikan materi. Nah, teman-teman tinggal klik unggah file, lalu teman-teman tinggal memilih file mana yang ingin diunggah. Misalnya yang ini, klik open, dan kita tunggu sebentar prosesnya. Nah, sambil menunggu, teman-teman bisa langsung mengunggah audio. Di sini tinggal klik, lalu teman-teman tinggal klik unggah file, sama saja prosesnya seperti yang mengunggah video. Misalnya yang ini, kita tunggu prosesnya. Nah, jika seperti ini teman-teman, audionya sudah diunggah, jadi siap digunakan. Nah, untuk video tadi juga sudah berhasil diunggah. Seperti itu ya teman-teman. Nah, sekarang langkah selanjutnya apa? Nah, teman-teman bisa ke fitur elemen. Nah, di elemen ini teman-teman bisa mencari beberapa referensi yang mungkin buat teman-teman berpikir untuk menentukan palette warna dari video pembelajaran teman-teman. Nah, di sini misalnya saya mencari background ruang kelas. Nah, di sini kita klik grafis ya, teman-teman. Lalu teman-teman tinggal pilih. Nah, di sini saya tertarik menggunakan background ini. Nah, kita klik, lalu kita sesuaikan seperti ini teman-teman. Kita tarik. Nah, sebenarnya teman-teman, saya tidak ingin menggunakan elemen ini untuk background, tetapi saya ingin menggunakan warna yang disediakannya. Ada hijau, ada coklat, ada jingga, dan ada kuning. Karena warna-warna tersebut dapat meningkatkan semangat belajar anak, mulai dari hijau yang memiliki efek ketenangan, kuning meningkatkan rasa percaya diri, jingga meningkatkan kreativitas, dan coklat yang mengembalikan semangat anak. Jadi dalam membuat video pembelajaran, teman-teman juga harus memperhatikan palette dari video pembelajaran tersebut. Nah, setelah ini teman-teman tinggal cari papan tulis ya. Misalnya ini yang gratisan saja. Nah, lalu teman-teman sesuaikan. Karena di sini saya ingin memanfaatkan papan tulisnya ini untuk menjadi tempat dari segala penulisan dalam video pembelajaran ini, maka saya ingin memperbesar background papan tulisnya. Nah,
kita kecilkan dulu halaman desainnya teman-teman, lalu teman-teman bisa sesuaikan. Nah, seperti ini. Nah, lalu setelah ini tidak mungkin papan tulis ini kita biarkan kosong. Jadi teman-teman ke fitur teks, lalu teman-teman tambahkan judul di sini. Nah, misalnya bahasa Indonesia. Nah, teman-teman sesuaikan, teman-teman letakkannya di mana. Lalu kita tambahkan subjudul bersama Bu Fatimah misalnya. Nah, kita sesuaikan. Lalu teman-teman merasa warna hitam misalnya kurang cantik. Nah, teman-teman bisa mengganti warna fontnya dengan di sini. Nah, warna-warna ini tadi adalah warna-warna dari background yang sudah kita pilih. Nah, itulah sebabnya mengapa saya memilih background tersebut, karena Canva secara otomatis akan merekomendasikan layout yang ada di background tadi teman-teman. Nah, misalnya kita ingin warna putih, ini juga warna putih. Nah, lalu kita ingin mengganti jenis fontnya, misalnya saya ingin font ini dan yang ini font ini. Nah, selesai teman-teman. Lalu kita kembali ke fitur unggahan dan teman-teman klik video yang ingin teman-teman tampilkan di awal. Misalnya pembukaannya seperti ini. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan... Nah, seperti ini pembukaannya. Teman-teman tinggal sesuaikan. Nah, biasanya saya itu menghilangkan latar belakang dari video saya. Nah, bisa di sini teman-teman edit video, lalu ada penghapus latar belakang. Nah, jika teman-teman pengguna Canva gratis, teman-teman bisa memanfaatkan aplikasi lainnya seperti CapCut atau senyamannya. Karena di sini saya berlangganan, jadi kita coba dari Canva-nya, kita klik penghapus latar belakang. Nah, sudah, tinggal kita sesuaikan. Teman-teman sesuaikan. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, setelah ini teman-teman tinggal klik tanda tambah untuk menambahkan halaman. Nah, mengingat di halaman 1 tadi saya sudah menyampaikan akan ada potongan film susah sinyal di halaman berikutnya, maka langsung saja kita ke pilihan video, lalu tarik potongan film susah sinyal tersebut. Hanya karena mentang-mentang gue Cina, terus lu berasumsi gue... Nah, sudah. Nah, ini adalah video persepsi dari teks negosiasi teman-teman, karena materi yang saya ingin jadikan media pembelajaran adalah teks negosiasi. Nah, setelah ini kita tambahkan halaman lagi. Karena anak-anak sudah diberikan video persepsi, maka selanjutnya adalah pengenalan bab yang akan mereka pelajari. Nah, kita klik desain, lalu teman-teman cari template yang sesuai untuk intronya. Misalnya di sini saya mencari intro video pembelajaran. Nah, misalnya saya memilih yang ini. Nah, ada 4 halaman, teman-teman bisa menggunakan seluruhnya atau salah satu juga bisa. Di sini saya hanya ingin salah satu, misalnya yang ini. Nah, seperti ini. Karena ini berbeda pelotnya dengan warna yang sudah kita tentukan, maka kita bisa menggantinya ya teman-teman. Ini hapus dulu videonya, lalu kita ganti sesuai keinginan teman-teman.
bisa ubah semua, artinya semua warna ini berubah menjadi warna ini, teman-teman. Nah, seperti itu. Lalu di sini kita ganti tulisannya sesuai dengan materi kita. Belajar menjadi, nah, kita sesuaikan, teman-teman. Nah, karena ini agak terlalu jauh jaraknya, teman-teman bisa klik ini, lalu teman-teman sesuaikan. Nah, lalu di sini saya ingin mengganti tulisan ini dengan warna jingga misalnya ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu jika ada tulisan yang teman-teman tidak memerlukannya, bisa dihapus saja. Nah, seperti ini. Lalu teman-teman, karena di sini saya ingin menambahkan video, kita kembali ke unggahan. Nah, saya ingin menambahkan video pasar terapung ya, teman-teman. Nah, untuk ini saya tidak memerlukan suaranya, jadi kita bisukan. Kemudian karena ini durasinya sangat panjang, jadi kita perpendek. Nah, lalu karena tadi ada elemen-elemen, maka untuk memunculkan kembali elemen tersebut kita klik posisi, teman-teman, lalu ke paling belakang. Nah, muncul kembali seperti ini. Lalu jika teman-teman ingin videonya agak kehijauan, teman-teman bisa klik transparansi, lalu atur kehijauan tersebut. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Nah, agar lebih menarik, teman-teman bisa menambahkan audio. Jadi intro pembukaan babnya itu lebih menarik. Misalnya di sini audionya kita gunakan audio yang ini. Nah, kita sesuaikan ya, teman-teman. Nah, lalu jangan lupa efek audio. Sama saja 1 detik. Nah, misalnya seperti ini, teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal klik tanda tambah untuk menambahkan halaman. Lalu halaman ini akan diisi dengan pengertian dari negosiasi. Nah, supaya cepat, teman-teman bisa menduplikat halaman 1. Nah, seperti ini. Ini duplikatnya, lalu teman-teman tinggal tarik dan letakkan di sini. Nah, seperti ini. Lalu videonya itu bisa teman-teman hapus. Lalu teman-teman ke pilihan video dan tambahkan video yang memang sudah teman-teman rencanakan untuk di halaman tersebut. Misalnya seperti ini. Nah, sampai di sini Ibu tebak anak-anak. Nah, di sini saya memberikan pernyataan lagi, apakah anak-anak sudah dapat menyimpulkan apa itu negosiasi. Nah, di sini sama seperti pada halaman 1, kita hilangkan latar belakangnya. Nah ya, seperti ini kita sesuaikan. Nah, tidak mungkin tulisannya tetap bahasa Indonesia ya, teman-teman. Jadi di sini saya ganti
pengertian negosiasi. Untuk ukuran fontnya 50. Di sini kita sesuaikan. Nah, untuk ini tidak kita perlukan ya teman-teman, jadi bisa kita hapus dulu. Nah, seperti ini. Lalu kita tambahkan animasi. Misalnya animasinya ini. Nah, atau yang lain, sekreatif teman-teman. Nah, misalnya yang ini. Nah, saat muncul pengertian negosiasi ini teman-teman, harus ada bunyi khusus agar siswa melirik, atau istilahnya dia kembali fokus pada pembelajaran. Nah, di sini kita ke audio. Lalu ini. Nah, saya sudah menemukannya teman-teman. Nah, sampai di sini Ibu tebak anak-anak tulisan pengertian negosiasi. Seperti itu ya teman-teman. Nah, lalu setelah ini kita tetap menduplikatkan halaman. Nah, kita menduplikatkan halaman. Di sini kita tambahkan tulisan dari pengertian negosiasi tersebut. Kita ke teks, lalu kita tambahkan subjudul. Misalnya negosiasi. Nah, di sini kita ke materi pembelajaran. Nah, kita copy. Nah, seperti ini ya teman-teman, kita sesuaikan ukuran fontnya, misalnya 45. Lalu teman-teman bisa pilih rata tengah atau rata kiri atau rata kiri kanan. Misalnya di sini saya memilih rata kiri kanan. Di sini saya letakkan teman-teman. Nah, setelah ini teman-teman tinggal membuat video penjelasan seperti ini sampai materi selesai. Nah, nanti setelah itu teman-teman bisa menambahkan halaman refleksi. Tetapi refleksi ini tergantung pada pembelajaran yang teman-teman terapkan. Jika pembelajaran daring, refleksi tersebut bisa dicantumkan tautan Padlet atau sebagainya. Tetapi jika luring, mungkin teman-teman akan menggunakan sticky note. Nah, setelah itu akan ada halaman selanjutnya, yakni ucapan terima kasih. Nah, jadi teman-teman tinggal klik desain, lalu teman-teman tinggal pilih template mana yang ingin teman-teman gunakan. Misalnya saya ingin menggunakan ini, saya pilih yang ini. Nah, di sini teman-teman bisa mengganti tulisannya menjadi terima kasih, lalu ganti jenis fontnya. Ukuran fontnya misalnya 140, disesuaikan teman-teman. Lalu yang tidak penting itu bisa kita hilangkan, lalu ganti warnanya sesuai warna yang sudah kita gunakan. Warna fontnya juga bisa teman-teman ganti. Nah, bisa untuk cepat kita ubah semua ya teman-teman. Nah, seperti ini.
Nah, lalu kita tambahkan lagi halaman selanjutnya, teman-teman. Untuk apa? Untuk menambahkan kredit. Nah, jadi kredit ini contohnya itu seperti musik by siapa, seperti itu, teman-teman. Nah, di sini saya mengambil template lagi. Kita buang elemen yang tidak perlu. Ukuran hurufnya misal 50 dengan jenis font. Lalu kita sesuaikan lagi warnanya. Ubah semua. Nah, seperti ini, teman-teman. Kita ubah warna fontnya, misalnya warnanya putih. Nah, misalnya musik ya, background musik dari beberapa halaman tadi, misalnya background musik saya tadi adalah Lebay, teman-teman, by Johnny Grimes. Nah, seperti ini, teman-teman. Jadi di akhir video harus ada kredit tentang siapa saja sih, atau musik dari siapa saja yang memang kita gunakan, seperti itu, teman-teman. Hal ini bertujuan karena beberapa musik atau gambar itu biasanya memiliki lisensi, seperti itu, teman-teman. Nah, terakhir, setelah teman-teman melengkapi semua kreditnya, maka teman-teman bisa membagikan. Nah, melalui membagikan ini, teman-teman dapat mengunduh desain tersebut. Nah, di sini teman-teman tinggal unduh. Nah, demikian tadi langkah-langkah membuat video pembelajaran di aplikasi Canva. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.